Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septianeta dari Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Malang. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya di mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qud bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib Al-Farisi Al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau sekitar 586 Masehi di Mekah. Beliau berkuasa pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi sampai dengan 3 November 644 Masehi. Terhitung 10 tahun 73 hari. Penerus setelah Umar bin Khattab yaitu Utsman bin Affan. Beliau lahir di Mekah di Jazirah Arab. Beliau wafat pada tanggal 23 November 644 Masehi atau 26 Zulhijjah 23 Hijriah di Madinah, Jazirah Arab. Ayah beliau bernama Khattab bin Nufail, ibunya Hantamah binti Hisham. Istrinya Zainab binti Mazun, Ummu Kulsum binti Jarwal, Quraibah binti Abu Umayyah, Jamilah binti Sabit, Atikah binti Zaid, Ummu Hakim binti Al-Harits, dan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan sebagai khalifah. Umar menjadi pemimpin bagi umat Islam ketika beliau berumur 15 tahun, di mana dia masih memiliki kematangan mental dan fisik yang kuat. Umar memiliki tubuh yang besar. Beliau terlihat paling tinggi ketika memimpin kaumnya. Beliau memiliki wajah yang tampan, mempunyai suara yang merdu, rambutnya berbentuk sula, gaya jalannya yang menawan, serta memiliki otot yang kuat pada lengan dan betisnya. Beliau diangkat menjadi khalifah ketika Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafat. Abu Bakar As-Siddiq minta pendapat kepada para tokoh sahabat seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Usaid bin Hudur. Mereka menyetujui usulan Abu Bakar As-Siddiq bahwa Umar bin Khattab akan diangkat sebagai penggantinya. Wasiat tersebut ditulis oleh Utsman bin Affan dan dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin. Dari situlah Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah dengan dibaiat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan prinsip syura atau musyawarah dalam pemerintahnya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna, menegakkan keadilan serta kesejahteraan rakyatnya. Kekhalifahan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu. Sistem syura Umar bin Khattab tidak lagi dengan gaya Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Umar menggunakan sistem perwakilan rakyat. Sifat kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang tegas dalam kebenaran, jujur, bijaksana, zuhud. Selain itu, beliau adalah orang yang mudah terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antara sifat-sifat kepemimpinan Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Umar Abkari, sosok pemimpin yang tegas dan amanah, keadilan dan kesetaraan, kasih sayang yang tinggi. Kepemimpinan pendidikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang tokoh yang cerdas dan pendidik sejati dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Islam pada masa pemimpin Umar bin Khattab berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan kemajuan pada bidang pendidikannya. Di antara pusat-pusat pendidikan Islam pada masa itu adalah Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, Madrasah Kufah, Madrasah Basrah, Madrasah Damaskus, Madrasah Mesir, dan tenaga pendidik zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak lain adalah para sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW dan memiliki pengaruh yang besar. Umar bin Khattab mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan, yang bertugas mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam
di wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan Islam. Kebijakan ekonomi. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyampaikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankannya. Kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai berikut. 1. Negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil dari kharaj. 2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. 3. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. 4. Negara menggunakan kekayaan yang benar. Kebijakan ekonomi secara umum. Beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan tentang kebijakan ekonomi Umar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Umar menetapkan zakat kuda, khusus di wilayah Syria dan Yaman sebagai objek zakat, karena kuda merupakan harta kekayaan yang paling berharga dan menjadi simbol status ekonomi seseorang. Kegiatan beternak kuda sudah menjadi mata pencaharian sebagian umat muslim untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Beternak kuda merupakan kegiatan yang paling diminati karena harganya sangat tinggi. Pada masa pemerintahan Umar, bisnis perdagangan kuda semakin diminati. Bahkan pernah diriwayatkan pernah ada seekor kuda Arab yang diperkirakan bernilai 20.000 dirham. Umar adalah khalifah pertama yang menetapkan zakat atas hewan ternak dan mendistribusikan zakat tersebut kepada fakir miskin serta budak-budak. 2. Umar juga menetapkan karet dan madu taif sebagai zakat, karena sudah lazim diperdagangkan secara besar-besaran yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi para penjual. 3. Umar lebih memprioritaskan pemberian harta zakat kepada para fakir dan miskin dengan harapan agar mereka dapat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Umar juga mendukung adanya desentralisasi zakat, sebab zakat itu harus dikeluarkan kepada para penduduk di mana zakat dikumpulkan. 4. Umar menerapkan pajak usyur, bea cukai perdagangan lintas negara jika mencapai 200 dirham kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan sekali dalam setahun. Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan membayar pajak, pembelian, dan penjualan. Dikatakan bahwa pembebanan 1/10 hasil pertanian kepada pedagang manij dikatakan sebagai yang pertama. Dalam masa Umar, penduduk yang pertama kali dipungut pajak usyur dari kaum kafir Harbi adalah penduduk Ming. 5. Memberikan keringanan jizyah kepada kaum duafa dan laki-laki yang telah uzur usia atau yang tidak bekerja dari kalangan non-muslim dan melakukan desentralisasi zakat di seluruh wilayah negara. 6. Umar memberikan gaji tetap bagi para tentara. Selain sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela negara. 7. Dana pensiun pertama kali diberikan oleh Umar kepada Ahlul Bait, peserta Perang Badar dan Uhud, sahabat yang imigrasi, sahabat yang ikut dalam Hudaibiyah, dan sahabat yang ikut dalam Perang Qadisiyah. 8. Pendirian Baitul Mal dalam rangka mengelola pendapatan negara. Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan agar pendapatan yang menjadi khas negara dikelola dengan terencana dan terarah. Lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan pada masa Rasulullah menjadi institusi yang memiliki peran penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan negara. Fungsi Baitul Mal adalah untuk menyimpan kekayaan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, usyur, humus, fai, rikas, pinjaman, dan lain sebagainya. Institusi Baitul Mal didirikan untuk pertama kalinya di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibu kota provinsi. 9. Kebijakan Umar tentang uang menjadi fenomenal dan fundamental dalam peredaran uang pada masanya, di mana Umar memiliki gagasan yang spektakuler, yakni dengan menciptakan mata uang dari kulit onta.
Gagasan tersebut akhirnya gagal dan tidak jadi dilanjutkan karena kekhawatiran Umar terhadap banyaknya onta yang dikuliti dan mudahnya orang untuk membuat uang tiruan. Selanjutnya, untuk menghindarkan dan melenyapkan kebingungan masyarakat terhadap bobot dirham yang tidak seragam, maka Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 kirot atau sama dengan 70 gram, setara dengan 100 butir biji gandum terbaik. 10. Terkait dengan kebijakan fiskal, Umar bin Khattab tetap mempertahankan struktur arus keluar masuk devisa yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah dengan berbagai macam penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat itu. Kebijakan fiskal telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi dan penawaran sekaligus berpengaruh pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai pendidikan kebijakan ekonomi. Nilai pendidikan yang dapat diambil dan dijadikan teladan terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi Umar selama masa krisis tahun Ramadan, diantaranya adalah sifat kepemimpinan yang baik, rasa persaudaraan selama masa krisis, dan sifat tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat selama krisis tahun Ramadan, di mana sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Umar memberlakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk membantu dan meringankan beban krisis Ramadan. Dan dalam hal ini pun, masyarakat dituntut untuk peduli terhadap sesamanya, saling tolong-menolong selama terjadinya masa krisis. Dengan sifat demikian dan sikap yang diambil sebagai kebijakan selama krisis, Umar menghindari masyarakat dari kekerasan yang mungkin terjadi antara kaum muslimin karena rasa lapar, kemiskinan yang diakibatkan krisis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.